Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ja'ala jama'atul masjid miftahul najah au jannah. Jannah sering keliru-keliru nih, miftahul jannah au miftahul najah. Miftahul Jannah fi Qaryatul daerah mana ini? Condong Catur. Jamaatul Istiqomah ala khair. Alhamdulillah, semoga istiqomah dalam kebaikan ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, mas-mas yang dimuliakan Allah, bulan Ramadan ini pernah saya baca di sebuah jurnal di Timur Tengah ya. Ini menarik sekali. Tidak hanya sekedar kita menahan berpuasa, makan dan minum, tapi momen untuk banyak perbaikan. Di abstraksinya itu saya ingatnya begini. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan laisa ta'am, tidak hanya puasa. Anit ta'am wa tashrab. Puasa dari makan dan juga dari minum. Walakin syahrul Ramadan, akan tetapi bulan Ramadan itu syahrul islahul usrati, bulan untuk memperbaiki keluarga. Ternyata di rinciannya itu tentang islahul usrati itu menarik sekali, memperbaiki komunikasi keluarga. Kalau yang bareng sahur atau buka bu dengan keluarga? Dua-duanya. Yang paling sering? Dua-duanya. Oh berarti nggak pernah buka bersama di masjid, di rumah terus itu? Atau malah yang paling sering kan sahur bersama. Ya. Saya beberapa tahun ini ada peraturan ketika di keluarga sahur bersama tidak boleh membawa HP, iPad, laptop, apalagi PC dibawa ke meja makan, nggak boleh ya. Nah, kenapa intensi komunikasi sekarang ini tergerus? Karena ini anak-anak sekarang punya HP itu satu atau dua? Ada yang punya HP lebih dari dua? Anak muda? Anak saya itu punya HP banyak, 3 atau 4 ya, karena memang dia kepala divisi sosial media ya, jadi dia memantau banyak perkembangan di kantornya maupun di dirinya dan keluarga ya. Nah itu kalau sahur kok kemudian yang tadi sampaikan di bawah HP nggak komunikasi atau malah pikirannya kemana-mana gitu, fisiknya di situ, makan di situ, tapi ternyata pikirannya kemana-mana gitu ya. Yang dekat tidak disapa kadang, yang jauh-jauh disenyumi, udah sahur belum? Bapak ibunya malah nggak disapa gitu ya. Syahrul Ramadan, syahrul islahul usrati, saatnya memperbaiki keluarga. Ya. Yang lainnya momen Ramadan itu syahrul Quran, syahrul Syam, syahrul Qiyam, terutama yang paling khas memang kemudian syahrul Syam, menahan ya. Syam kok menahan? Asyam maknanya dalam bahasa Arab maknanya adalah amsaka, menahan. Apa yang ditahan? Kurangi HP. Bisa nggak bu? Anaknya poso sebulan orang demek HP, bisa nggak bu? Bisa nggak mas? Sulit. Yang tua sulit ya. Saya yang sudah simbah aja sulit ya. Bangun tidur yang dicari, kalau saya kacamata, soalnya kalau nggak pakai kacamata nggak bisa baca HP. Nah itu dikurangi, makannya dikurangi. Sekarang ini baru kita sadar. Saya orang medik yang sering ceramah tentang ultra food processed ya. Makanan yang diolah berkali-kali sampai nggak tahu jenisnya, nggak tahu bentuknya karena pengawet atau warna pengembang. Nah sekarang muncul 20 tahun berikutnya adalah karsinogenik, kanker muncul dalam diri kita. 3 penyakit yang prevalensinya tinggi, prevalensi itu kenapa gitu? Tinggi persentasenya yang menyebabkan kematian itu apa? Dulu
JSK atau KSJ itu naik turun ya. Stroke, jantung, kanker. Yang paling banyak kira-kira mana Bu? Jantung, stroke, kanker. Jantung masih. Yang menggeser ini stroke. Mungkin kokean pikiran, kokean perasaan, disengeni. Yang ke stroke itu kakung mau putri Bu? Laki-laki. Laki-laki atau perempuan yang stroke? Sama saja, tergantung ya. Nah, sekarang yang K yaitu kanker itu meningkat karena 20 tahun yang lalu pola kita makan. Ya, nah itu. Sahur Ramadan juga sahur siam, sahur qiyam, sahur sholat. Yang diperbaiki sholatnya. Saatnya saya ngecek cucu. Cucu saya belum bisa sholat ya, karena masih beberapa tahun. Anak atau malah saudara, saya cek hafalan bacaannya Quran, bacaannya sholat terutama, sudah bisa atau belum. Nah itu ya. Tadi itu diminta mengajari doa yang dia tuh bacanya jurnal-jurnal itu dan juga film-film update dunia ya. Sekarang adanya file apa itu Jeffrey Epstein, nah gitu ya, mungkin yang Jeffrey Epstein yang kemudian ternyata konspirasi dunia seperti itu ya. Maka doa yang Rasulullah dulu mengajarkan an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, la tahat tasyahud, siapa ahadukum tasahada, siapa yang sudah menyelesaikan tasyahud akhir, fal ya'if, kemudian berdoalah 4 perkara. Jadi kalau tadi saya cek orang anak-anak itu yang nggak hafal itu iftitah padahal nggak hafal, saking pandai karena nggak pernah baca. Yang kedua yang nggak pernah baca dan hafal itu tasyahud. Tasyahud akhir itu nggak pernah baca, padahal rumusnya kan pakai itu ya. Tahiyat, astagfirullah, assalamualaikum, assalamualaikum, asyhadu alla, sholawat, kamaba, wabarik, kamaso, fil alamina. Nah terakhir itu yang ke-10. Ini yang sedikit kita sampaikan yang pas untuk saat ini, yaitu udah hafal belum Bu? Allahumma inni a'udzubika, doa pelindung kepada 4 hal. Allahumma inni a'udzubika min azab wa fitnah. Azab 2, azab bunar wa azab kubur. Kita berlindung di dunia ini, mintalah dijauhkan dari azab neraka dan azab kubur. Yang kedua fitnah mahya wal mamat. Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Fitnah hidup dan fitnah mati. Hidup aja di fitnah, mati mungkin juga fitnah. Biar tulisannya uploadan zaman dulu, ternyata sudah fitnah. Maka kita berlindung. Yang terakhir fitnah masyihid dajjal. Nah inilah kita berlindung. Anak kita cek, semoga bisa kita cek komunikasinya, Sahrul menahan apa, merubah apa, memperbaiki apa, Qurannya, sholatnya, ukhuwahnya, terus kemudian itu bisa kemudian kita perbaiki sehingga nanti akhir Ramadan ini ada yang baru dalam semangat keluarga itu. Apa itu? Tazkiyatul usrati, bersih keluarganya. Tanmiyatul usrati, meningkat. Jangan sungkan nanya sholat anaknya sudah bisa bacaannya belum gitu. Atau cucunya. Nanya tetangganya kan gak enak ya. Mending nanya anaknya saja gitu. Sudah hafal belum? Coba. Jangan-jangan malah bapak belum hafal, yuk hafal bareng, nggak apa-apa. Itu juga salah satu momen untuk tarbiyatul Islamiyah fi syahrul Ramadan, pembinaan keislaman kita di bulan Ramadan. Mumpung ini setan dibelenggu, kemudahan dimudahkan. Ya idza jaa Ramadan, ketika masuk dalam Ramadan kerasa sekali futihat abwabal jannah, kemudahan itu dibuka ya. Wa ghuliqat abwabun nar. Sing jelek-jelek seharusnya itu ditutup. Wa fusidati syaiton, setan dibelenggu. Tapi ternyata setan kok masih ada yang berkeliaran. Nah itu setan-setan yang berwujud syayatin wa ablasa, mungkin manusia yang sudah kesetanan itu mungkin juga. Berkaitan kemauan segede hikmah, semoga jadi hikmah. Perbaikilah keluarga kita di momen ini. Apa yang belum baik, yuk dirembuk dengan istri, dengan anak. Mari kita tingkatkan untuk bekal akhirat. Jangan-jangan ini Ramadan terakhir kita ya. Sekali lagi, tahun kemarin ada yang sholat bareng di sini, sekarang sudah nggak ada.
Nah, jangan-jangan ini Ramadan kita, marilah kita perbaiki untuk kita nanti lebih baik di hadapan Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.